الله قد أعطى فيضا من النعم، فالشكر للمولى بالجود والكرم. أخلص لطاعته يكتب لك الرضوان، واسأله مغفرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul di mushola ikhlas dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua masih dapat mengikuti ibadah wajib kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan ta'lim pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insyaallah semoga kita semua telah mendapatkan sahabatnya hingga di dunia kiamat nanti. Amin. Jemaah mushola ikhlas yang kami hormati, sebelum memulai ta'lim pada pagi hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama yaitu mengenai laporan kas mushola ikhlas pada pekan keempat di bulan Mei 2026. Pada laporan kas minggu lalu sebesar Rp1.133.615, lalu total pemasukan sebesar Rp1.500.000, pengeluaran sebesar Rp1.484.000. Jadi sisa saldo DKM mushola ikhlas saat ini sebesar Rp1.150.615. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk mushola ikhlas ini. Untuk itu mari kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan para jemaah yang sudah berinfak dan sedekah sebagian hartanya di jalan Allah, Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan umur yang panjang dan diberikan kesehatan. Allah memberikan rezeki yang luas dan penuh keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadin yang wabul niyati sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ada satu informasi kembali, ada anak dari pengurus DKM yang sedang dirawat di rumah sakit, yaitu Ananda Erlazuardi Hadi Al-Maghribi dan Muhammad Karumi. Mari kita sama-sama ikhlasan Bapak dan Ibu jemaah sekalian untuk mendoakan agar Ananda bisa sembuh dan segala beraktivitas sedia kala. Anaknya Bapak Muhammad Karumi, pengurus DKM. Al-hadin yang wabiriniyatin sholihah wa lantutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu semua atas ikhlas doanya. Semoga Allah segera mengangkat penyakit Anda dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Maklumat yang kedua yaitu DKM Al-Ikhlas mengajak para jemaah apabila dia ingin berkurban di Musa Al-Ikhlas, insya Allah kami dari DKM siap menerima dan menyalurkan hewan kurban. Untuk informasi mengenai biaya penyembelihan dan pemotongan hewan kurban sebesar Rp250.000 pakai per kambing, atau kalau sapi berarti Rp250.000 dikali 7 orang. Dan untuk informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi Bapak Haji Susilo selaku Ketua Panitia Idul Adha Musola Al-Ikhlas. Lalu maklumat yang ketiga, Ustadz yang mengisi kajian pada pagi hari ini yaitu Ustadz Abdurrahman Siddiq SAG. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Lalu kita doakan semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan kepada beliau dan keluarga, memudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tema yang akan disampaikan pada kajian pagi hari ini yaitu lanjutan surah An-Nazi'at ayat 3 dan seterusnya ya Ustaz, insyaallah. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh Bapak Ibu jemaah sekalian untuk dapat menyimak kajian ini dengan baik. Apabila nantinya terdapat pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan, insyaallah dapat disampaikan pada sesi tanya jawab yang telah disediakan. Demikian maklumat yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Apabila terdapat kekurangan maupun kekhilafan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian bersama serta membawa keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Siddiq SAG. Kepada beliau, kami persilakan. Oh iya. Baik. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qulil hamdulillah allazi faddala ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas beserta jemaah subuh dilanjutkan dengan kajian subuh pada Ahad pagi hari ini yang berbahagia. Ada kebahagiaan yang saya rasakan ketika kita dapat berkumpul lagi dalam kajian setiap Ahad keempat. Saya melihat ibu dan bapak alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Tempat duduknya juga tidak berubah, di situ-situ aja ya. Pertanda semuanya sehat alhamdulillah. Salam dari istri saya yang sekarang berada di Mekah. Insyaallah Senin besok siap-siap jemaah haji sudah akan ke Armuzna, Arafah, Musdalifah dan Mina. Ya, panas dengan luar biasa. Saya lihat istri saya memang agak sedikit terkena pilek ya Pak. Jadi bukan istri saya aja, hampir jemaah haji semuanya termasuk ontak juga kayaknya pilek Pak di sana. Jadi doa dan salam dari istri saya mudah-mudahan sehat semua khususnya dan umumnya jemaah haji Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kajian kita surat An-Nazi'at. Kemarin itu ayat 1 dan 2 ya. Sebenarnya surat An-Nazi'at ini Pak dari 1 2 3 4 5 6 itu adalah satu ayat atau satu paket penjelasannya tentang sifat-sifat malaikat. Jadi kalau saya baca Bismillahirrahmanirrahim wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta wasabihati sabha wasabiqati sabqa wal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tajba'u harrajifah. Jadi satu paket nih ya Yaris.
Tentang apa Quran ini menjelaskan? Tentang bagaimana malaikat-malaikat yang nanti akan menjumpai kita, mendatangi kita dengan mata telanjang punten ibu bapak, kita akan melihat, oh ini malaikat. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi berkomunikasi dengan macam-macam malaikat, ya ada malaikat-malaikat yang kita kenal dengan Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Beliau bertemu juga dengan malaikat Israil dan malaikat yang lainnya. Kalau kita cukup dengan malaikat Israil. Cuman begitu ketemu kita nggak bisa cerita, ya udah langsung mati. Maka perumpamaan orang-orang yang meninggal sebenarnya adalah ketika dia merasakan kematian persis seperti orang yang akan mau tidur, itu aja. Itu aja. Coba Bapak lihat orang-orang tertidur enak, gampang tidur. Ada tipe-tipe orang tidur ya Bu. Ada yang tidurnya susah, ada yang gampang tidur, ada yang nempel langsung molor, namanya tapi orang-orang yang begitu tuh tidurnya nempel kok molor, kemudian bangunnya juga cepat. Ada tidur yang wah bablas, ada tidur yang berkualitas, ada tidur yang sehat, ya Bu. Jadi macam-macam tidur juga itu ada tipe-tipenya. Nah kalau tipe-tipe orang-orang yang semacam Bapak dan Ibu ini tidurnya sudah tidur apa ya, was-was apa tidur senang, apa tidur mumet, saya nggak ngerti lah. Pensiun udah, kemudian anak cucu udah pada kawin, jadi tidurnya kayaknya bablas deh ketimbang waktu dulu ketika Bapak Ibu masih punya tanggungan. Rasanya dengan sekarang nih tidurnya lebih jauh nikmat sekarang, betul ya? Iya, asal ngaji nyender tidur. Makanya saya nggak mau nyender sebenarnya, ya. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ayat ketiga, wasabihati sabaha. Demi malaikat. Jadi ayat 1 2 3 ini wawunya wawu sumpah. Yang kemarin saya sudah jelaskan. Dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Yang namanya turun dari atas ke bawah. Kita kadang-kadang suka berpikiran bahwa di atas langit ada lagi yang namanya alam akhirat. Ya, alam akhirat itu sesungguhnya ya di sini. Sebagaimana Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'izukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Berasal dari tanahnya berarti dari bumi nih, ajion. Berasal dari tanah. Sekarang kita berada di atas tanah, betul ya? Semua di tanah. Kita dari tanah, berasal dari tanah, berada di atas tanah. Nanti kita akan masuk lagi ke dalam tanah yang namanya kubur. Ya, tempatnya kubur, alamnya disebut barzah. Apa itu barzah? Batasan, Pak. Batasan antara dunia dengan akhirat, itu namanya alam barzah. Bainahuma barzah. Batasan pembeda. Nah, kalau alam barzah yang Bapak tahu adalah pembatas dunia akhirat. Tapi Bapak pernah lihat nggak fenomena ketika Allah membatasi dua lautan dengan dua warna? Di daerah mana itu? Dua lautan dengan dua warna, di mana? Di laut ya, benar di laut. Ini jawaban yang malas nih. Tapi ya sih, dua lautan, ada satu lautan dua warna. Saya tanya di mana? Di laut, nggak mungkin di empang gitu ya. Benar jawabannya. Di daerah mana itu, Pak? Daerah Afrika apa daerah mana itu? Bainahuma, ketika Allah memberikan gambaran dua lautan, satu lautan dengan dua warna. Itu kalau air ini ke warna yang hijau, dia akan berubah ke hijau. Warna yang hijau ke yang biru, itu kan di Quran ini. Yang kemudian orang-orang non-muslim kemudian mengkaji dari mana ini informasinya. Nih Quran surat Ar-Rahman. Bainahuma, di antara barzakhun, pembatas ketika ada satu lautan dua warna.
Nah, adapun bainahuma barzakhul la yabghiyan itu adalah pembatas antara dunia dengan akhirat. Maka sering saya ucapkan, mungkin sering ibu juga dengar bahwa manusia di alam barzah itu sedang transit, belum ke akhirat, belum, sedang transit. Contohnya, makanya transitnya mereka itu Allah gambarkan seperti tidurnya Nabi Allah siapa itu Uzair. Transitnya manusia di dalam kubur Allah gambarkan juga seperti tidurnya Ashabul Kahfi. Begitu. 309 tahun tidur, perubahan alam terus bergerak maju. Begitu bangun tidur dia bingung. Kenapa dia tidur? Tidurnya berapa tahun? 3 abad 9 tahun berubah. Nah, punten Pak, dari perumpamaan itu punten Bu. Orang yang tidur seperti Ashabul Kahfi selama 309 tahun tidur, bangun tetap masih muda. Jadi orang-orang tua kita yang meninggal umur 30, mungkin Ibu ada yang orang tua Bapak ada yang meninggal umur 40, sementara Bapak sekarang umur 70. Bapak, orang tua Bapak tetap nanti usianya 40. Gak bergerak, yang bergerak itu yang hidup. Maju terus umurnya. Makanya nanti di akhirat apakah kita akan lebih tua dari orang tua? Maka Allah mengembalikan lagi wildanun mukhalladun. Maka batasan-batasan usia-usia nanti orang-orang berada di dalam surga antara batasan 20 ke atas 30 ke bawah. Itu kita jadi sama dengan orang tua. Sama Pak. Karena ini pernah juga Pak Haji Marlan ditanyakan oleh seorang nenek, ya, ketika dia bertanya, ya Rasulullah, kami ini kaum nenek-nenek ada nggak di surga? Gitu. Rasulullah menjawab, tuh nenek-nenek mah nggak ada di surga, adanya di Kano. Itu nenek-nenek kabeh kan. Mendengar bahwa dia nggak ada di surga, pulang Pak, menangis. Merintih di tengah jalan dia menangis, ketemu dengan sahabat, ditanya, "Nek, kenapa menangis?" Atau bagaimana saya nggak menangis Pak? Yang ada di surga hanya anak-anak muda, para perawan dan bujangan-bujangan, nenek mah nggak ada. Sahabat ini lapor kepada Rasul, ya Rasul, penjelasan engkau itu belum kelar, tapi sudah ditelan sama nenek-nenek, beranggapan bahwa dia tidak ada di dalam surga. Panggil, kata Rasulullah. Begini nek ceritanya, makanya kalau ada cerita-cerita apa-apa tuh jangan dipotong-potong. Ini begitu masuk media sosial ceritanya dipotong. Ternyata sekarang sudah mulai dipotong-potong. Dengerin, nenek di dalam surga nggak jadi nenek-nenek. Nenek di dalam surga kembali lagi Allah bala qadirina ala an nusawwiya banana, kembali lagi ke masa-masa muda. Jadi punten nih. Jadi nanti kalau kita ketemu ke punten nih Bu, kalau nanti saya ketemu dengan Haji Haris di surga, saya nggak ngelihat model begini. Oh, saya nggak bilang ganteng, enggak gitulah. Yang bilang ganteng aja yang kelihatannya agak sedikit keseleo. Iya, saya nanti ketemu bapak-bapak begini, Pak Haji Bang dan sebagainya, Haji Susilo, Pak Haji Edi, Pak ini, enggak model begini, kaget, Masya Allah, pantas ente mah dikejar-kejar sama ibu, gitu. Begitu, dilihat ibu-ibu, pantas ibu cantik dikejar sama bapak. Kenapa? Karena kembali lagi ke masa muda. Sob, ayo, mau kembali ke masa muda enggak? Bu, jawab. Nggak berani. Ya kalau kembali ke masa muda, ya tunggu transit dulu di alam barzah. Nah, kembali kepada ayat ini, ketika demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, ini kecepatan malaikat ini tadi kecepatannya itu 300.000 km per detik. Ayo, ilmuwan sudah mendeteksi kecepatan malaikat itu, ya walaupun tidak setara dengan teknologi, tapi karena dia bersifat Allah berikan sifat dimensinya dengan sifat apa? Nur, cahaya, nyampe. Makanya dimensi kehidupan malaikat dengan dimensi kehidupan kita berbeda. Kita ada luas, ada tinggi, ada volume.
Ketika kita ada luas tinggi dan volume, saat kemudian kita terkena sorotan sinar matahari atau sinar lampu, maka akan timbul yang namanya bayangan. Nah, Bapak di depan, di belakang ada tembok. Ketika kemudian ada sinar, maka bayangan itu akan timbul. Nah, dimensi bayangan tidak akan pernah bisa satu dengan dimensi yang kita disebut dengan dimensi yang kasar. Pernah nggak Bapak ada bayangannya ketika Bapak di belakang, Ibu di belakang, bayangannya mampir ke Bapak keluar? Gue capek bayangan. Lalu siapa? Bayangan elu. Nggak bisa. Semakin Bapak mendekat semakin ke tembok, semakin bayangan itu menyatu sama Bapak. Dari bayangan saja, itu kita sudah diberikan perumpamaan bahwa kita tidak satu alam dengan bayangan. Maka dimensi-dimensi malaikat tidak satu alam dengan kita. Gitu Pak. Dikeluarin takut kencing aja itu mah. Ya. Jadi malaikat berada di alam malakut yang dimana dimensi mata kita tidak mampu untuk melihat malaikat. Kecuali orang-orang yang diizinkan untuk melihat malaikat. Maka wasabihati sabha, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Ingat Pak, turun, ya turun. Ada juga ulama yang mentafsirkan turun itu melaksanakan perintah Allah. Jangan kita berpikiran bahwa nanti ini kayaknya di atas langit nih ada kehidupan. Enggak juga Pak. Nanti di atas langit juga ada kehidupan lagi. Oh itu. Kadang-kadang otak kita itu sudah mulai di-moves, sudah mulai dikudeta sama kehidupan. Maaf ya, orang-orang Hindu. Orang Hindu itu berpikiran bahwa ada alam nirmaya, ada dewa, ada Siwa, ada Krishna, ada Mukti. Macam-macam Bu. Akhirnya Krishna Mukti pun akhirnya kawin enggak. Kan gitu ya. Nah kita jangan berpikiran begitu. Kita menganggap bahwa di atas ini langit ada kehidupan lagi, neraka dan surga. Ntar dulu, nanti kita ke momentum pembelajaran tentang masalah keimanan tingkat tinggi. Begitu. Jadi poin pertama tadi saya katakan kita berada di alam yang kemudian nanti akhirnya kita kembali kepada alam ini sesuai dengan tadi Quran, minha khalaqnakum, saat kita berada di dalam barzah, kemudian wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Nukhrijukum itu asal mana? Dikeluarkan. Ketika Bapak dikeluarkan dari alam barzah, Bapak di mana? Di Carang Pulang mungkin, di Gerubuk atau di Keramat Wates apa Keramat Watu. Maka Bapak begitu keluar, maka di sana Bapak menginjak kali pertama yang disebut dengan alam akhirat. Begitu di alam akhirat, cuman bidar, kano sudah hancur. Maka dihancurkan dulu Pak, punten Pak, sedikit proses kita pemahaman. Saat terjadi kiamat, hancur semua. Kemana manusia? Hilang. Kemana alam kosong? Kalimat kosong tidak ada lagi. Walaupun sebenarnya kalimat kosong itu hanya untuk dimengerti oleh kita. Oh, sesuatu yang kosong tidak ada apa-apa. Nanti kalimat kosong tidak ada. Sesuatu kalimat yang ada pun tidak ada. Sesuatu kalimat yang tidak ada juga tidak ada. Kalimat juga tidak ada. Semuanya kosong. Saya ulangin, itu bahasa untuk kita mengerti. Jadi nanti kalimat kosong tidak ada, Bang Desta. Kalimat ada tidak ada, kalimat satu tidak ada, semuanya hilang dan tidak ada bahasa saat itu. Hal ata alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Jadi sesuatu yang tidak disebut itu sesuatu yang dianggap tidak ada. Jadi kalimat tidak ada, kalimat kosong, kalimat ada, kalimat belum, semua kalimat sudah tidak ada. Dan mazkura tidak disebut itu bentuk kalimat. Bagaimana dengan kita? Kita juga sudah tidak ada. Makanya kalimat ada adalah menunjukkan, memberikan pemahaman bahwa Allah itu ada. Walaupun sebenarnya di dalam kitab-kitab terdahulu ada kalimat tersebut sebenarnya tidak ada. Kalimat ada, sekarang ada, satu waktu akan tidak ada, kembali ada. Karena apa? Karena Allah Maha ada. Jadi kalimat ada akan tidak ada. Nah, saat kemudian ini kosong Pak, alam ini kosong, kemana kita di situ? Dalam satu riwayat dijelaskan ketika kemudian Allah menyeting alam
akhirat sudah rapi. Berapa lama itu Pak Gun? Wallahu a'lam. Miliaran tahun mungkinkah? Di atas miliaran apa? Wadral miliar tahun mungkinkah? Dirapihkan lagi, Allah setting lagi untuk gelaran-gelaran yang namanya gelaran alaihissallahu bi ahkamil. Jadi Allah akan menjadi hakim untuk semua unsur-unsur yang bakal mau akan mau ditanya. Itu Quran mengatakan, bukankah aku hakim yang seadil-adilnya? Jadi hakim yang adil adalah hanya Allah. Allah nggak ngerti kalau hakim di dunia. Wallahu a'lam. Itu Pak. Nah, jadi wasabihati sabha, malaikat yang ditugaskan turun cus. Hari ini yang dapat rezeki si fulan, hari ini yang meninggal si fulan, hari ini yang kecelakaan si fulan, itu sudah ada. Hari ini yang kemudian mau meninggal nggak jadi si fulan. Semuanya Pak sudah tercatat oleh Allah di namanya mustawa. Apa itu mustawa? Satu tempat ketika manusia itu beraktivitas sudah ditentukan takaran. Makanya masalah usia juga Pak. Apakah usia Bapak di usia 70 masih bisa bertambah? Bisa. La yaruddul qada'a ila du'a, kata Rasul. Qada bisa berubah dengan doa. Qada itu ketetapan. Ketetapan Bapak misalnya usia 70 atau usia 50. Bapak terus la yaruddul qada, ya Rabb, ini usia 50 kayaknya belum cukup dengan bekal, beri saya panjang umur. Dikasih sama Allah 51 dengan doa terus. Makanya punten Pak, usaha boleh barengi dengan doa, tapi jangan doa terus tanpa usaha. Tapi ada orang usaha tanpa doa, iya sih dapat, tapi kurang berkah. Makanya itu antara doa dengan usaha itu saling bertalazum, bergandengan. Ada orang yang sombong sebab karena usaha tanpa doa, kata Allah terlalu sombong. Tapi doa terus. Mau kemana Pak? Ke mushola. Kemana Pak? Ke masjid. Ngapain? Bapak sedang berusaha. Usaha apa Pak? Doa. Terus pulang makan, habis makan tidur, balik lagi ke mushola. Doa terus. Itu anak mau dikasih makan doa apa? Harus usaha. Doa dan usaha. Ayat berikutnya. Fasabiqati sabqa, dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Wah, ini nggak ada kilometernya nih Pak Gun. Bus. Saat cepat apa sekencangnya tadi, bus aja. Tahu-tahu nyampe aja. Jadi sifat malaikat ini ada satu. Pertama poinnya adalah malaikat yang mempunyai sifat mencabut roh seseorang dengan keras. Karena terlalu cinta dengan manusia. Makanya mungkin bulan yang lalu saya pernah berucap tentang seorang orang yang sudah meninggal di atas 115 tahun sudah ya, agak susah dicabutnya. Udah begitu maaf ya, agamanya non begitu. Makanya matanya melotot, kemudian lidah menjulur. Ini masuk ayat wan nazi'ati gharqa, dicabutnya dengan sangat keras. Tapi wan nazi'ati gharqa pas wan nasyitati nashta. Makanya punten Bapak Ibu, ini maaf ya, ini ayat. Kalau besok ada yang meninggal dilihat tersenyum, berarti dia dicabut rohnya dengan ayat kedua. Wan nasyitati nashta, dengan ketenangan. Kan kadang-kadang sekarang begini Haji On ya, saya melihat orang itu, Bapak itu meninggal kayak tidur. Capek kali dia. Nah itu wan nasyitati nashta. Berarti dicabut rohnya dengan sifat penuh dengan kasih sayang Pak. Tapi kalau udah matanya melotot, lidah menjulur dan sebagainya, itu bisa jadi. Tapi ada juga orang-orang yang sebenarnya meninggalnya tenang. Apakah ini gorko, apa nasho? Itu nanti urusan kembali kepada sifat malaikat. Tapi yang jelas, dua ayat 1 dan 2 akan datang kepada Bapak dan Ibu. Apakah gorko, apakah nasho? Gorko dengan keras, nasto dengan lemah lembut. Mudah-mudahan kita termasuk yang nanti
kembali kepada Allah dengan nashta, sebab diiringi dengan kalimat Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Jadi tolong dibaca ya Bu. Kelihatan Bapak Ibu yang sudah mulai akhir-akhir ya, baca doa itu agar nanti kita kembali itu tenang, enak dan sebagainya. Makanya saya pernah melihat Ustadz Arifin Ilhami menghadapi kematian tuh tenang aja dia waktu dikunjungi sama Ustadz Adi Hidayat. Saat dia ada di Penang dalam keadaan sudah payah, dia tenang, Masya Allah. Kita masih takut Pak menghadapi kematian, subhanallah. Paling enak nih Haji Susilo, yang meninggal itu malamnya tidur, besoknya nggak bangun, itu enak. Udah begitu aja mintanya, yuk rame-rame ntar malam yuk gitu ya. Tidurnya ya Allah, bismika ya Allah ma'ahya, besoknya Allah nggak kembalikan lagi, itu enaknya luar biasa. Seperti almarhum Zainuddin MJ pada saat bangun subuh minta kemudian nasi uduk sama istrinya beliin nasi uduk, beliau lanjutkan lagi tidur, begitu sampai kemudian istrinya menyiapkan makanan, ternyata almarhum Ustaz Kiai Haji guru kita bersama Jami MJ meninggal dunia. Indah. Ya, jadi mudah-mudahan kita meninggal ini menjadi cerita yang indah untuk anak generasi yang akan datang. Engkong lu meninggal, ya Allah, mata yang satu melotot, yang satu melek. Ini mah jaca miharja, belum apa-apa mata gua kena gitu. Itu belum apa-apa kena. Jadi yang enak tuh pada saat ya Allah, kong indahnya luar biasa. Ini punten ya Pak ya. Ini mungkin saya udah ngomong ya. Waktu almarhum Abah meninggal kan 71 tahun ya jadi ya. Pada saat kemudian saya dipanggil sama Ustazah Azizah, ya Rahmat sini. Ada apa Bun? Lihat Abah tuh. Abah kembali lagi persis kayak anak muda. Saya nggak ngeh karena saya menangis terus. Ustaz Jaki juga begitu. Begitu saya lihat, ya Allah bener Abah muda, bener bersih bener. Umur 71 tahun kayak umur 40-an tahun. Tuh lihat ya Rahman tuh lihat. Itu yang jadi saksi sekarang masih ada Ustazah Azizah Waqfirah. Tahfidz Al-Quran 30 juz tinggal di Pabuaran Sibang, istri daripada Kiai Haji Husin Ma'arif. Ya Rahman sini, kenapa Bun lihat Abah tuh? Saya nggak ngelihat begitu. Ada apa di perubahan Abah? Bersih, muda ya Bun. Nah inilah tanda-tanda wildanun mukhallatun atau gilman bakal menjadi pemuda-pemuda surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita nggak bisa cerita lagi si Abahnya udah wafat. Tapi yang kemudian bisa menjadi ibrah, insya Allah giliran kita pun sama. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, yuk jangan lupa habis salatu Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, mudah-mudahan pada saat kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya fasabiqati sabqa. Nah, kemudian fal mudabbirati amra, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Kok bukan Allah? Allah kok menciptakan malaikat yang ngurus Pak dunia gitu loh Pak. Punten ya, ini dunia mana nih? Apakah dunia yang saat ini ada atau dunia gaib? Itu semuanya diurus sama malaikat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Emang jin enggak diurus? Diurus. Emang setan? Diurus. Ada hal-hal yang berkenaan dengan yang gaib diurus, semuanya diurus oleh apa? Oleh malaikat. Kita nggak tahu Pak, di tengah malam ada pohon yang jatuh, kita nggak tahu jumlah pohon yang ada di pohon mangga ada berapa ratus juta, tapi yang jatuh sebab karena jatuh itu sudah ketakar oleh malaikat. Makanya punten Pak, jadi kita ini selalu diiringi dan diikuti oleh mayal pizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Maka manusia itu selalu diikuti dengan dua malaikat, namanya malaikat raqib dan atid. Kalau malaikat raqib ada di sebelah mana Bu? Kanannya di mana? Di ketek. Jangan ya. Dulu mah ada orang ustadz kita suka bercanda. Nih sebelah kanan. Muridnya nanya, di mana Pak Ustadz? Nih di dalam ketek. Atau kasihan tuh malaikat ngap ya. Dua lahu mu'anqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Kalau tadi malaikat kanan dan kiri, sekarang ada malaikat di depan dan di belakang. 4 malaikat. Mau kemana kita?
Jadi pergerakan kegiatan kita semua terdeteksi, dijawab dan tercatat. Nah, pada saat nanti sudah kita kembali kepada Allah, wa amma man utiya kitabahu biyaminih wa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Catatan itu akan dikembalikan kepada kita dengan biyamini. Kalau identik dengan tangan kanan, maka orang ini akan dimudahkan hisabnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhri. Namun tatkala bapak dan ibu nanti akan menerima catatan dari belakang dengan tangan kiri, fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira. Maka itulah perkara yang amat sangat berat. Jadi tangan kita nanti bergerak sendiri, Bun. Begitu kebaikan, naik nih, ada sinyal, alhamdulillah. Begitu tangan kiri bunda atau bapak yang angkat kemudian ngambil ke belakang, innalillahi wa yasla sa'ira, maka Anda akan masuk ke dalam neraka sa'ir dan tercatat semua. Makanya apapun kegiatan sedetik kecil apapun, kan ayatnya udah jelas lah. Bapak ibu paham kok. May ya'mal misqa la zarratin wa may ya'mal misqa la zarratin syarrai. Itu semua tercatat di dalam Al-Quran. Kadang-kadang kita suka lalai. Kita hanya menganggap Tuhan itu ada di musola. Zikir. Yasin. Keluar ke musola, beleguk lagi aja. Tahu beleguk itu? Iya, udah lupa lagi. Masuk ke masjid. Astagfirullah. Jadi seakan-akan Allah hanya ada di musola. Di kantor? Enggak. Di tanda tangan? Enggak, dia pikir Allah ada di musola, begitu ada tangan sekian miliar, enggak, ribet Pak. Makanya kita berdoa mudah-mudahan ya sedikit ya, dolar jangan sampai 20 ya, Bang Roji ya. Kalau 20.000 Masya Allah, karena katanya ya orang desa kan karena nggak pakai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang ngurus dunia siapa? Yang ngurus laut siapa? Yang ngurus matahari siapa? Malaikat. Yang ngurus angin siapa? Kenapa sekarang angin malam nggak bergerak, panas? Ya karena ulah-ulah manusia. Akhirnya kembali ke dalam surat Al-Kahfi itu, Bang Roji. Zaharul fasad fil barri wal bahr. Bahri, ada ya? Ada namanya Bahri di sini. Siapa Bahri di sini? Berarti lautan itu, Muhammad Bahri, berarti lautan. Jadi ada kerusakan yang disebabkan oleh tangan-tangan tangan manusia di lautan rusak, dieksploitasi, semua minyak berantakan, di bumi juga dipasak bumi terus, jedar. Manusia ini, padahal kalau udah umuran tua begini apa sih yang dimakan? Tapi memang kita kalah sama orang Madura, Bang Nesta. Setua apapun dia tetap makan besi. Makanya besi aja, gigi tinggal 2, besi aja dimakanin. Luar biasa. Jadi semuanya akhirnya kembali kepada ulah manusia. Malaikat yang ngurusin, manusia yang ngerusakin. Intinya bahwa ayat ini ternyata semua alam ada yang ngurus, nggak langsung rusak begitu. Banjir itu bukan urusan malaikat. Banjir mah urusan manusianya. Kemudian sampah, maaf, punten Bu, kemarin saya diundang sama tim ahli sampah dari kabupaten. Masya Allah, itu sampah Bu, ya begitu dilaporkan videonya Haji Susilo, sampah ini lebih tinggi dari Sumarekon, gundukannya. Itu ada di daerah Gayatri apa di daerah Solear, pembuangannya di daerah sana, bau luar biasa. Tapi masyarakat tinggal di sana. Makanya yang akhirnya mensuplai sampah ke sana daerah kabupaten diantaranya adalah kita. Maka kemarin yang kemudian akhirnya punten nih Bun, disinggung kenapa akhirnya sampah bisa meledak. Jedar. Kalau zat asamnya itu dibuang yang kayak namanya sampah rumah tangga dimasukin, ditimbun meledak. Karena ada ada yang namanya apa sih? Apa sih? Amoniak namanya itu. Meledak. Jedar. Runtuh. Insyaallah. Serem juga sih ngelihatnya. Salah satunya yang mensulpainya adalah kita. Gitu.
Terus ada yang namanya sekolahan tanpa ada bak sampah, nggak ada. Dilihatin, kenapa? Kalau ada bak sampah, ya namanya kita mengundang untuk orang buang sampah. Jadi tuh anak-anak diajarkan tidak buang di bak sampah, tapi setiap sampah yang dia hasilkan dibawa pulang. Tapi tetap aja menjadi sampah juga, susah Pak. Malah maaf ya Bun, maaf nih, yang sangat banyak menyuplai gundukan sampah itu saat perempuan sedang haid. Itu. Jadi pembalut-pembalut yang dalam sehari bisa 3 kali ganti, buang. 3 kali ganti, buang. Jadi penyuplai sampah yang itu termasuk adalah pembalut-pembalut itu paling banyak. Maka kenapa? Maka saya ingat orang tua saya dulu Bun. Bener. Dulu nih, Umi, Man. Ya Umi mau jalan ke kantor. Iya. Itu anduk yang ada di atas pompa, cuci ya. Saya lihat, cuci aja saya. Apaan nih anduk model beginian? Ada warna merah. Saya cuci, terjemur, jemur. Kesini baru saya tahu. Ya dulu kan saya waktu SMP ya Bu ya, begitu aja suruh, Man, itu ada anduk kecil, ya Mi, di atas pompa, tolong kamu cuci nanti jemur. Terusan ini apaan sih warna merah begini? Nggak ngerti saya Bun. Jemur, kesini baru itu pembalut alami yang tidak mengandung penyakit, yang tidak mengandung sampah. Kalau anak sekarang kan mau gampang aja Bu, belum lagi pempes, itu penyumbang sampah yang luar biasa. Makanya lagi mumet juga. Akhirnya sekarang di setiap wilayah yang menjadi masalah adalah sampah Pak, bagaimana pengolahan sampah yang baik. Makanya kemarin diinstruksikan sama teman-teman dari sana. Akhirnya sekarang kalau kemana-mana punten Ibu bawa tumbler, bawa minuman dari rumah. Kemudian jangan menggunakan tisu begini. Katanya gunakan bawa selampe dari rumah. Jadi menggunakan seperti itu. Jadi mengurangi itu seperti itu. Plastik juga perlu dipisahkan dengan sampah rumah tangga, bisa diolah lagi untuk tidak banyak lagi mengandung. Serem Pak kalau ngelihat bagaimana gundukan sampah itu ambrol, nggak ngerti itu bagaimana pengelolaannya. Mungkin bapak-bapak yang paham. Itu bukan urusan malaikat ya, awas. Ntar sampah urusan malaikat lagi. Aduh, ini malaikat mah ngurusin alam, ya, ngurusin tanaman, dari mana kemudian hujan menghasilkan sesuatu, itu malaikat yang ngurusin. Ya, kalau sampah bukan urusan malaikat, urusan Pemda. Lanjut, satu lagi. Yauma tarjufur rajifah. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama. Maka kemudian kita suka kenal ada malaikat yang tugasnya meniup sangka kala. Kan ada ayatnya ya. Sebenarnya sudah jelaskan semua. Wa nufikha fis-sur fa iza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Tiupan pertama, nggak ngerti tiupannya, namanya ditiup berarti ada yang bunyi, namanya bunyi berarti ada yang menggelegar. Kalau udah menggelegar efek ke alamnya wallahu alam. Apakah bunyinya begini? Ataukah mungkin bunyinya nggak ngerti deh, pokoknya tiup ceder. Nah tiupan pertama mengguncangkan alam. Di situ manusia masih hidup akan merasakan. Makanya Pak punten Pak, guncangan alam ini nanti Allah akan khususkan untuk orang-orang yang nggak percaya kepada hari kiamat. Sementara Bapak dan Ibu yang nanti kalau betul-betul menyaksikan kiamat, Allah sudah wafatkan sebelumnya. Dalam beberapa riwayat hadis dikatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada hari kiamat, Allah tidak ingin mereka menyaksikan bagaimana dahsyatnya kiamat. Diwafatkan. Urusan wafatnya urusan Allah. Dalam satu riwayat dikatakan akan ada yang namanya ad-dukhon. Bapak pernah dengar nggak? Di Quran ada surat ad-dukhon? Ada ya? Ad-dukhon itu apa? Asap.
Asap yang salah satunya adalah mufasir mengatakan asap ini yang nanti akan mewafatkan orang-orang yang percaya kepada Allah dan hari kiamat sebelum hari kiamat terjadi. Dalam penjelasan di riwayat itu dikatakan yang namanya asap kan semuanya ngalamin kabut, asap yang paling enak, paling enak, asapnya asap ngabun. Semua dibakarin, sampah dibakarin, bau ke baju-baju, kalah minyak wangi gara-gara nabun. Nah, ada asap yang nanti Bapak, ini asap dari mana nih? Begitu Bapak menghirup dalam riwayat itu, Bapak ngantuk. Ibu ngantuk, begitu dia ngantuk, tidur, wafat. Adapun orang kafir begitu menghirup tidak mati. Melihat orang ngegelepak, kan mati semua. Nah, ini tanda-tandanya sebentar terjadi hari kiamat. Jadi hari kiamat itu diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak percaya. Masa sih hari kiamat ada? Enggak mungkin. Masa sih kita bakal mati gara-gara asap? Kita itu harus percaya. Makanya Islam menggunakan akal dan iman. Peristiwa yang tidak bisa dicerna oleh akal, iman yang harus meyakini. Gitu Pak. Peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa bukan akal. Tapi peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang Allah ada bagian akal kita terima. Tapi ketika masuk ke sana, inda sidratil muntaha, akal kita ada batasnya. Maka masuk ke sana, kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Ini sudah ketetapan Allah melalui keimanan yang kita yakini. Jadi pada hari ketika tiupan pertama, tuh Bapak mengguncangkan alam. Nih, baru Pak. Kemudian ada tiupan yang kedua. Punten Pak. Ada kalimat tajba'u harrodipah. Kemudian. Nah kemudian ini berapa lama Haji Oon? Kita nggak tahu. Kemudian berapa lama? Ada masa, ada waktu. Waktunya wallahu a'lam. Apakah miliaran tahun? Kemana kita ditidurkan oleh Allah? Maka dalam satu riwayat dikatakan kali pertama Allah perintahkan kepada Jibril, ya Jibril, bangkitkan kekasihku. Kata Jibril, ya Rabb, bagaimana saya mau tahu di mana kuburannya Rasul? Sementara alam sudah berubah semua. Sementara alam sudah enggak ada identitas. Mana kuburan Rasul? Mana kuburan Carang Pulang? Mana kuburan Gerubuk? Enggak ada. Kata Allah, kalau engkau melihat ada satu titik yang keluar cahaya, itu makam kekasihku. Itu tandanya. Begitu Jibril turun ke dunia, sementara dunia ini sudah enggak ada lagi yang namanya alam dunia, yang ada namanya alam akhirat. Alam dunia sudah hilang semua. Cisadane enggak ada, Ciliwung enggak ada, kemudian Sungai Dadap enggak ada, Sungai Sabi enggak ada, semuanya baru. Mana yang saya harus cari makamnya Rasul? Kata Allah, ketika engkau melihat cahaya keluar dari sana, itulah makam kekasihku. Bangkitkan. Begitu dilihat, wah itu dia ada cahaya. Rupanya cahaya makam Rasulullah itu, walaupun dunia sudah hancur, walaupun dunia sudah luluh lantah, hanya makam Rasul yang mengeluarkan nur ala nur. Makanya kan anta syamsun, anta badun, anta nur fauqa nur. Cahaya di atas cahaya. Artinya kalau antar makhluk Allah, maka cahaya Rasulullah di atas cahaya-cahaya yang lainnya. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Adapun cahaya yang kekal abadi hanya cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dilihat, itu makam Rasul. Maka Jibril turun, maka kemudian Rasulullah bangkitlah orang pertama dari antara manusia. Rasulullah manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam satu riwayat ya, Haji Susilo mengatakan saat Rasulullah dibangkitkan, Rasul melihat ada seseorang yang lebih dulu, itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bapaknya, engkongnya, jujutannya. Makanya itulah antara sholawat Rasul dengan sholawat Ibrahim selalu diucapkan pada saat kita melaksanakan ibadah sholat. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum
Majid. Jadi adanya Nabi Allah Muhammad itu berkat doa Nabi Allah Ibrahim. Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau di mana ini? Di Jabal Qubais. Yang sekarang Jabal Qubais itu Pak Haji Kang Haji Edi sekarang jadi istananya kerajaan. Dulu Jabal Qubais itu di sampingnya Jam-Jam Tower. Jam-Jam Tower dulu itu rumahnya Sayyidina Abu Bakar Bererot dengan Sayyidina Utsman. Sekarang jadi Jam-Jam Tower. Sebelah Jam-Jam Tower dulu namanya Jabal Qubais. Jabal Qubais ini tempat Nabi Allah Ibrahim berdoa. Yang sekarang Jabal Qubais itu dirubah menjadi istana raja. Doanya apa? Wa azin binnas bil hajj. Salah satunya ada ya Rob, aku mohon kepada Engkau agar Nabi akhir zaman bukan Nabi keturunan dari Bani Israel, tapi keturunan dari kaum bangsa Arab. Keturunan dari siapa bangsa Arab? Keturunan dari Nabi Allah Ismail. Adapun keturunan dari bangsa Bani Israel itu keturunan dari Nabi Allah Ishak. Jadi Ishak punya anak, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shoaib, Harun, Musa sampai Nabi Allah Isa, itulah keturunan Bani Israel. Adapun keturunan Nabi Allah Ismail, terus yang sering kita baca tuh ada Qusay, Lu'ayya, Ka'ab, Murrah, Mudrika, sampai kepada Fihri, sampai kepada Quraisy, sampai kepada Abdul Manaf, sampai kepada Hashim, sampai kepada Abdul Muttalib, sampai kepada Abdullah, sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keturunan dari bangsa Arab. Jadi kalau gitu sebenarnya kita dengan Bani Israel, bukan Israel yang sekarang. Israel yang sekarang, orang Yahudi pun dibom, orang Nasrani pun dibunuh, orang Islam apalagi mereka bunuh. Jadi di Palestina itu pun tanpa ada masjid, ada gereja, ada pagoda. Ingat ya, pagodanya bukan pagoda Pastiles. Kalau pagoda Pastiles itu kekerongkongan tuh adem. Pagoda itu kalau nggak salah tempatnya orang Yahudi dibom semua sama Israel. Makanya Israel ini ya penjajah Pak. Cuman dunia hanya cuman bisa mengecam, mengutuk, mengecam. Itu aja. Kita mengutuk, mengecam, tapi tidak bisa bertindak apa-apa. Ngutuk lagi. Anak kecil juga bisa ngutak-ngutuk, tapi tidak ada lagi tindakan. Ya. Kalau kita ceritanya, ntar aja diajab sama Tuhan. Lah, nungguin ajab Tuhan kapan ente punya karya untuk dunia. Begitu Pak. Makanya punten, kalau ada teman-teman Palestina yang kemudian mengadakan sosial untuk pengumpulan dana, ikut Pak. Karena kita kalau ke sana kan mustahil Pak. Kalau kita ke sana ya ditembak mati. Nah, dukung dengan biaya-biaya, dukung dengan amal-amal, dukung dengan sedekah, itu sudah sesungguhnya Bapak hadir di sana. Makanya orang-orang Palestina mengatakan, orang Indonesia nggak usah kemari, ke sini nanti bingung alamat, nyari map melulu. Iya, ditembakin di sana mereka luar biasa. Jujur Pak, orang-orang Palestina kalau sesuai dengan apa yang dipunya oleh orang Israel, senjata hancur dia. Tanpa senjata saja orang Palestina siap untuk berjuang untuk Allah dan Rasulnya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi ayat. Jadi ketika kemudian Nabi Muhammad bangkit melihat Nabi Allah Ibrahim. Nah pada saat itu kemana kita? Satu-satu dibangkitkan Pak. Ya, yang kali pertama bangkit oleh Allah dibangkitkan adalah malaikat Jibril. Baru malaikat yang lain. Sudah malaikat yang lain belum langsung dibangkitkan, tatsba'u harradifah. Kemudian Pak, setelah kemudian rapikan semua alam, rapikan semua sesuatu yang kita akan gelar kayak begini nih, tenda sudah dirapikan untuk kegiatan Idul Adha, rapikan semua. Kita akan gelaran gelaran alam akhirat, kita akan gelaran hisab, kita akan gelarkan semua. Fa amman saqulat mawazinuhu bahwa bi'i syatir radia wa amman khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kita akan gelar tentang masalah hisab. Dirapihkan semua alam ini, sudah rapi semua akan digelarkan. Maka kemudian kata Allah, ada ayat, qalu ya wailana man ba'asana
mimar qadina haza ma wa'adar rahman wa sadaqal Musa. Kalau ayat di sini tatba'u harradifa, maka akan disusul dengan tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama alam hancur, semua alam tidak ada. Tiupan yang kedua alam sudah rapi, manusia dibangkitkan, malaikat sebagai petugas-petugas Allah sudah siap menyidangkan. Allah akan mengadakan gelaran-gelaran hisab. Apa katanya? Qalu, ini ayat ini Bu, surat Yasin. Yang ngebangunin kita dari tidur siapa ya? Tidur dia jawab, qalu ya wailana. Ini kita lagi tidur enak-enak dibangunin, suruh kemana ini? Jalan. Nah, kalau artinya apa? Di sana sudah jelas ayat ini, Pak Haji Marlan, kita bangkit, masuk ke alam akhirat. Di sini kita hidup, di sini kita berkarya, di sini kita dikubur, di sini kita dibangkitkan, dan di sini pula kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru deh gelaran alam akhirat. Begitu dihisab, masuklah kita ke alam neraka dan alam surga. Nah, saya kira ini Pak yang saya sampaikan sedikit agak serius hari ini ya. Nah, makanya kelihatan banyak yang ngantuk ya. Saya kira ini mungkin ada pertanyaan, maka silakan. Demikian kajian yang tadi disampaikan oleh Ustaz Dr. Ahmad Siddiq SAG. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu jemaah terkait apa yang tadi disampaikan, kami silakan. Haji Aris keur puasa ieu mah, puasa haji Haji Aris dah. Bener, keur puasa eta. Bingung dah. Ibu-ibu ada yang mau ditanya apa aja boleh? Ayo Bu, mengenai kurban boleh, mengenai yang lain boleh. Sok, mangga Bu. Ibu-ibu yang seru nih kalau nanya. Ayo. Aduh, kasih aja mic-nya. Terus gue nanya. Ada tuh. Ada Bapak Ibu. Ada tuh kayaknya tuh. Mana Bu Haji Beni mana? Oh Beninya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mengenai korban. Pada saat yang berkorban itu mengenai ada hadis atau apa gitu ya, itu tidak boleh bersyukur ya, gunting kuku, rambut dan sebagainya sampai hari haja itu bagaimana ini? Apakah itu benar? Karena dulu belum, saya belum dengar gitu ya. Saat ini sekarang itu aja Pak. Masih sampai ke Ya. Ya. Bagi mereka yang akan berniat untuk kurban, ya kan begitu ya. Perintahnya sebaiknya untuk tidak mencukur dan tidak menggunting kuku gitu ya. Saya mencari referensi ayat tentang tafsiran ini Pak Haji Susilo. Pertama, ketika bicara masalah rambut dan gunting kuku itu masalah kesucian. Kesucian aja. Selanjutnya ta'abud aja. Ta'abud artinya sesuatu yang diperintahkan Rasul seperti itu ajalah kita laksanakan. Soalnya begini, ada juga nih Bang Haji Aris, Ustaz, ya saya mau kurban ini, tapi nggak bisa gunting rambut, nggak bisa gunting, nyusahin. Gunting kuku nggak boleh, sampai tanggal 9, atau kita nyakar susah, kata bini. Buat nyakar siapa Bu? Laki susah gitu. Intinya ta'abud bagi mereka yang ingin kurban bukan menghalangi untuk kemudian menggunting kuku dan mencukur rambut. Kalau mau gunting ya gunting aja, kalau mau nyukur ya nyukur aja, nggak apa-apa. Itu hanya ta'abud aja. Adapun mereka yang ingin nggak ngegunting, nggak apa-apa juga. Jadi menurut hemat saya, jangan sampai menghalangi orang untuk berkurban. Sebab karena tadi syarat tersebut akhirnya mereka enggak kurban enggak Bu? Enggak orang saya mau kurban enggak boleh gunting kuku, enggak boleh gunting rambut. Aduh, sungsel saya. Jangan begitu. Maka saya katakan ta'abud aja ya Bu. Artinya apa ta'abud? Itu artinya ingin mengerjakan atas perintah Rasul. Adapun rahasianya udah kembali aja kepada Allah. Jadi boleh Ustaz, boleh. Nah, kalau boleh saya mau kurban. Sampai begitu. Begitu Pak Jaris.
Sampai begitu ada orang yang mau kurban aja. Sebab kalau suruh ngegunting kuku 10-9 hari nggak bisa saya. Atau kotor. Maaf ya. Kalau pas lagi istinja kan nempel semua. Oh iya juga sih. Jadi gimana Ustaz? Boleh nggak kalau saya kurban saya gunting kuku? Boleh. Karena kalau kembali kepada Quran, liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru smallahi fi ayat ma'lumat. Artinya segi kemanfaatan berkurban itu adalah segi sosial. Makanya kemarin saya di Baitul Ma'mur ceramah, kalau kurban ini hanya sebagai ritual, percuma. Tiap tahun 3 juta, 7 juta, atau 4 juta, 5 juta. Tapi setelah kurban, dia tidak memanusiakan manusia, tapi justru dia memanusiakan binatang. Artinya apa? Dengan orang lain dia menganggap, lu siapa? Tapi dia kurbannya rajin. Tiap tahun dia kurban, tapi tidak ada perubahan dari makna daripada kurban. Percuma ritual itu. Sama dengan, maaf ya, orang yang sholat rajin, tapi akhlaknya tidak berubah, omongannya semakin kasar, kelakuannya juga tidak perlu dicontoh, tapi rajin sholatnya. Nah, itu dia. Maka inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tidak berlaku kepada mereka. Itulah yang disebut ibadah hanya bentuknya ritual, tapi tidak memaknai dari makna apa yang dia kerjakan. Jadi begitu, Haji Susilo. Jadi saya selalu mengatakan memudahkan. Kalau gitu saya boleh kurban Pak Ustadz, walaupun saya gunting kuku, boleh. Karena saya berpegangan kepada surat Al-Had ayat sekitar 30, liyashhadu manafi'a lahum, karena yang namanya kurban adalah nilai sosial. Sosial berarti mengukir, menyatukan dengan kasih sayang gitu. Sampai terakhir tadi nanya, Ustadz, boleh nggak saya kurban kambing tapi atas nama keluarga? Ya tadi saya katakan boleh lah. Boleh. Karena Rasulullah pernah juga berkurban. Ini untukku dan untuk keluargaku, 1 ekor gibas, dan yang satu lagi ini untuk umatku. Intinya apa? Silakan berkurban, nilainya adalah sosial dan kasih sayang. Saya kira itu. Haji Aris tadi. Oh, udah ya, terima kasih kalau gitu. Haji Aris mau nanya? Mana? Saya. Dia bilang kalau nanya ini fenomenal, ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ini masalah keyakinan dan keimanan ya. Kalau kita dengar orang yang sudah dikubur berpuluh-puluh tahun dan beratus tahun hanya menunggu hari kiamat. Bagi orang yang baik, bagi orang yang katakan ahli surga lah, tidak terasa lamanya di kuburan lah ya. Tapi bagi yang dosanya banyak dan sebagainya terasa lama. Bahkan ada yang bertanya, orang udah mati kok. Ya, ini kan masalah keyakinan saja. Antara jasad, antara ruh sudah dipisahkan, ya. Bahkan yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun, ya sudah dari tanah, awalnya dari tanah, kembali ke tanah. Bahkan ada yang nyeleneh nanya, loh kok bisa? Tapi bagi yang keimanannya kurang, keyakinannya tidak ada bahkan ini ya seolah-olah hanya logika, ya, hanya pemikiran yang sesat. Itu satu. Yang kedua, masalah beda agama antara orang tua dengan anak. Kita punya orang tua itu punya anak 4. Yang dua Islam dengan judul kan selamat, ya. Terus kemudian yang dua beda keyakinan. Ada yang mengatakan bagaimana orang yang muslim, yang Islam itu harus tetap mengabdi kepada orang tuanya.
yang walaupun dia sudah beda agama. Itu konotasinya gimana Pak Ustaz? Apakah kita harus berbuat baik dan lain sebagainya? Sedangkan di pertentangan dalam masalah saudaranya, tetangga, kamu tidak boleh ikut campur ya urusan kamu sudah beda agama dan beda keyakinan. Sebaiknya gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Poin yang pertama tentang masalah orang yang berada di dalam alam akhirat gitu ya Pak Haji ya. Beratus-ratus tahun, berabad-abad, itu ngapain aja? Ternyata dijawab oleh Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 46. Apa katanya? Kepada mereka diperlihatkan neraka. Siapa? Orang yang ada di dalam kubur. Kalau udah neraka, yang diperlihatkan adalah orang-orang yang durhaka. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Sebaliknya, maka kepada orang-orang yang beriman diperlihatkan surga setiap pagi, kata Allah, setiap pagi dan petang. Petang itu kapan? Pagi dan petang. Kalau petang tuh sore apa entar jam 12? Sore, pagi dan petang. Jadi kata Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 46 itu diterangkan orang yang meninggal di kubur kemudian beratus-ratus tahun, itu setiap pagi diperlihatkan keadaan mereka nanti di neraka. Itu yang disebut siksa kubur. Siksa kubur pun bukan langsung, enggak. Ruh bapak kalau lagi mimpi yang menakutkan, itu luar biasa, bener banget. Jadi kalau ketika bapak bermimpi kan dengan ruh, bukan dengan jasad. Ketika bapak bermimpi, ibu bermimpi dengan ruh mimpi yang sangat menakutkan, itu ibu juga sama dampaknya kepada kehidupan. Nah kata Allah, an-naru yu'raduna. Ketika kemudian aku perlihatkan pagi dan petang kepada orang-orang yang durhaka, mereka tempatnya di neraka. Sampai kapan? Sampai kiamat. Itu yang disebut siksa kubur. Nah bagaimana dengan orang yang beriman? Orang yang beriman dibukakan juga, tuh tempatmu di sana. Maka mereka teriak, ya Rob, kapan saya bisa ke sana? Kata Allah, tunggu, dunia sedang berlanjut kehidupannya. Entar kalau dunia selesai, kamu masuk ke sana. Apa katanya? Lalu kepada mereka diperlihatkan neraka pagi dan petang. Jadi mereka disiksa, itu siksa kubur namanya Pak Gun. Dan pada hari terjadinya kiamat, nah pada hari terjadi kiamat berarti action berikutnya. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun. Lihat simbolnya Fir'aun. Fir'aun artinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah kalau sekarang dimaknakan sekarang Pak Haji Marlan, artinya orang kafir. Jadi simbolnya Fir'aun, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang paling keras. Nah kaumnya siapa tuh? Itu pengikutnya. Jadi Fir'aun simbol daripada orang yang sudah dicap oleh Allah masuk neraka, dan pengikut-pengikutnya orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasul, orang yang merusak tatanan-tatanan syariat-syariat Islam, termasuk orang-orang yang ngaku Islam tapi tidak berbuat seperti Islam, dia sebagai pengikutnya. Sekarang Fir'aun banyak gak yang makan aspal? Banyak. Yang makan kabel? Yang makan sholat, yang makan roti, ya kita doang, masa iya makan roti kaum Fir'aun kan gitu. Yang kedua, pertanyaannya tadi saya lupa apa yang kedua. Masalah. Jadi gini, Aisyah bertanya kepada Rasul. Beliau punya saudara. Jadi Abu Bakar pernah nikah dua. Ya, nikah pertama dengan non Muslim, nikah yang kedua dengan Muslim. Nikah yang kedua punya anak namanya Aisyah. Nikah yang pertama punya anak namanya Asma. Nah, dari istri pertama punya anak namanya Asma. Ketika diajak masuk Islam oleh Abu Bakar, istri pertamanya ogah. Nah, Asma pun bertanya. Asmanya ingat ya, Asma di sini maknanya bukan Asma Solon, awas. Asma Solon mah bengek, ya. Ini Asma namanya Asma. Ya Rasul, bagaimana sikap saya dengan orang tua? Apa kata Rasul? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Maka kewajibanmu kepada orang tua tetap berbakti walaupun orang tua kamu adalah non muslim.
Jadi kebaktian ini tidak ada batasan. Kecuali orang tuanya ngajak kembali lagi ke agama dia, nah itu baru ada batasan. Tapi kalau bapak berkunjung, datang ngedoain, ngasih duit, ngasih barang dan sebagainya, itu kata Rasulullah diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua tanpa ada batasan agama. Islam itu indah. Makanya tadi wabil walidaini ihsana, Islami nggak ada. Wabil walidaini ihsana. Jadi berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tidak disanakan, tidak diperintahkan sarannya yang Islam saja. Oh enggak juga. Kalau orang tuanya Islam kemudian akhirnya menjadi sesuatu yang tidak baik dalam keikutan kehidupannya, jangan. Jadi di situ Pak Haji Haris, walaupun bapak emaknya agamanya nonis, kewajiban anak tetap berbakti kepada kedua orang tua tidak terputus sebab karena agama. Saya kira ini cukup ya Bu. Oh ada Wajib Adi. Wajib Adi diajak, insya Allah eyangnya Bu Haji. Eyangnya besok diajak ngaji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Punten, kenal nggak aja suaranya? Ada yang kenal suaranya? Oh kenal bener katanya. Mangga. Ustaz, saya mau tanya tentang puasa sebelum sholat Idul Adha. Kan selama ini kita menjalankannya sebelum sholat Idul Adha itu kita puasa ya Ustaz. Tapi ada pendapat yang bilang katanya cuma tidak sarapan dulu sebelum berangkat, dan itu pun berlaku bagi yang punya kurban supaya selepas dari sholat bisa segera menyembelih dan menyantap hasil kurban. Karena menurut pendapat ini kita semua sepakat hari Idul Adha dan hari Tasyrik adalah hari yang diharapkan puasa. Bagaimana Tuhan puasa? Pendapat boleh-boleh aja. Gitu ya. Saya nih, punten ya Pak, punten. Kata Rasulullah SAW, sebaiknya disunahkan. Kalau Idul Fitri disunahkan sebelum hari raya Idul Fitri sarapan dulu. Nah sarapan kan berbeda ya. Ada yang minum, ada yang ngemil tuh sarapan. Dan disunahkan pada saat kemudian Idul Adha disunahkan untuk puasa dulu. Kan begitu ya. Nah kembali kepada kondisi masing-masing udah Haji Harida. Nah kalau saya nih Idul Fitri disuruh sunnah untuk makan dulu nggak bisa Pak. Karena saya mau khutbah mau khutbah Idul. Kalau saya kemudian nyarapan dulu sebelum khutbah bisa mules. Begitu asap, ya Allah kacau. Makanya saya enggak. Walaupun Idul Adha maupun Idul Fitri, saya kalau belum khutbah itu belum sarapan Pak. Kalau sarapan kembali, makanya ini kan judulnya sunnah. Sunnah itu sok lakukan dalam kondisi dan kesehatan masing-masing. Saya mah maaf Pak Ustadz ya. Aduh kalau pagi ini kalau nggak ketemu makanan saya sakit. Makan. Walaupun Idul Fitri Idul Adha makan. Nggak nyusahin, Islam itu nggak nyusahin. Kalau tadi Bunda Jarina bilang pendapat begitu, ya pendapat dia boleh. Kalau memang memungkinkan dalam fisik Bu Jarina, boleh kerjakan. Sekarang ibu juga punya pendapat, boleh. Silakan pendapat itu untuk dicerna dengan pendapat masing-masing. Kan yang tahu kondisi kesehatan ya kita. Gitu. Jadi kalau misalnya Bunda Rina, saya mau sholat Idul Adha, saya nggak makan dulu, sok nggak apa-apa. Saya mah harus makan nasi uduk dulu, Ibu Isman, boleh. Tuh Bu Janda tuh biasanya, Mama Kiki tuh Bu Budi tuh biasa di sana. Saya mah Pak Ustadz, bapak saya makan sholat, habis sholat Idul Adha baru makan. Nggak kuat dia mah, ya makan, jangan nyusahin, jangan mengalahkan sebab sunnah mengalahkan penyakit. Gara-gara bapak nggak makan datang penyakit, Rasul lebih marah. Udah tahu kondisinya begini, masih bertahan juga. Jadi begitu Bun. Jadi silakan pendapat itu dilaksanakan sesuai dengan keyakinan. Pendapat saya begini, saya selalu memberikan sesuatu yang terindah untuk jawaban-jawaban yang termudah. Karena saya berprinsip begini, ada ayat yuridullah
bikumul yusra. Yusra tuh kasih kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Jangan bikin susah. Itu saya prinsipnya begitu, Pak. Kalau memang ada yang mudah, kenapa harus dibikin susah? Begitu. Kalau sudah bunyi, kenapa harus diterusin gitu? Ya. Gimana? Bagi yang normal, bagi yang sehat, ya enggak? Ini sudah sejak dulu. Ya. Ya. Bahwa apabila Idul Fitri, kita bukan harus sarapan. Minum saja cukup. Iya. Iya benar. Kalau bilang sarapan, saya enggak lah. Minum aja itu membatalkan. Iya, artinya makna sarapan makna sarapan itu bisa minum, bisa makan, betul. Jadi kembali lagi kepada kesehatan masing-masing. Cakep. Setuju. Silakan Pak Ustaz jalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengan Pak Haji Haris dengan pertanyaannya, juga dengan Ibu yang kita kembali dengan pertanyaannya. Kedua-duanya saya pernah dengar hadisnya. Cuma nggak hafal. Kunting kuku, cukur rambut, ada hadisnya. Jadi pertanyaan Ibu tadi, sebelum sholat Idul Adha, ada hadisnya. Cuma nggak tahu asbabun nuzul hadis itu aja, Pak. Bahwa itu adalah keterangan dari Rasul, benar. Hadisnya juga saya perhatikan itu baik, sahih. Artinya kita sebagai orang yang awam, orang yang nggak tahu, kita cuma umatnya aja barangkali. Apa yang dikatakan hadis kemudian sahih, apa Pak? Pahala kok. Kalau kita merasa kita umat Nabi, lakukan dong. Barangkali syafaat itu akan hadir kalau kita banyak melakukan sunnah Rasul. Sholat sunnah, obliyah apa ya. Pokoknya yang namanya sunnah Rasul lebih banyak kita lakukan. Mudah-mudahan yang lebih banyak itu yang gampang mendapat syafaat. Karena kita mengaku sebagai umat Rasul. Seperti tadi Pak Haji bilang, jangan penting kuku dulu dan penting rambut, itu saya dengar hadisnya. Maka kita ikuti itu. Cuma kita nggak tahu asbab nuzulnya. Dari ibu yang tadi juga sama. Tadi ibunya itu bilang sebelum sholat Idul Adha jangan puasa dulu, maksudnya jangan makan masuk apa-apa dulu. Itu hadis itu. Kita lakukan itu. Kalau memang itu sunnah, saya berpendapat begini. Kita merasa bahwa kita adalah umat Rasul, tapi tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Ya paling kita bisa aja sebenarnya masuk WC baca sunnah. Usah yang susah-susah. Barangkali dengan kita istiqomah menjalankan sunnahnya, nanti di akhirat, wah si Anur paling banyak melaksanakan sunnah pun. Dapatlah dia syafaat umpama. Barangkali itu yang kita harap-harapkan nanti. Mungkin itu aja sebagai tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tadi saya katakan bahwa ta'abbud artinya asbabun nuzulnya, tadi saya katakan saya belum ketemu referensinya, hanya ta'abbud saja apa yang dikatakan Rasul kita kerjakan. Jadi masalah tadi mau sarapan tidak mau sarapan, kalau ngelihat dalilnya memang ada perintahnya, tapi semuanya dikembalikan kepada fisik masing-masing. Karena apa? Bapak puasa wajib 10 menit lagi mau maghrib, tapi sakitnya luar biasa, bertahan dengan maghrib atau Bapak buka? Begitu. Kalau Bapak buka menyelamatkan jiwa, itu yang wajib loh. Oh saya mau sampai maghrib, meninggal. Karena tadi penyakitnya luar biasa, udah aduh gitu kan, misalnya seperti itu. Tinggal 10 lagi maghrib, kata Allah, udah dikasih mudah, buka, nanti di lain waktu kan ganti. Indah tuh. Nah jadi Pak Haji Aris, bagi mereka yang ingin Idul Adha sebelum khutbah berpuasa itu bagus. Tapi enggak juga
ya nggak apa-apa. Kayak tadi Ustaz Jelani, qobliyah, ba'diyah, yang mau ngerjakan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Karena yang banyak mengerjakan nanti dapat nilai, enggak dapat ya mungkin dia tidak di qobliyah ba'diyah nilainya, mungkin di sunnah yang lain dia kerjakan. Jadi sebenarnya inti hadis yang tadi disampaikan beberapa memang ada hujahnya, ada alasannya, akhirnya kembali kepada kita masing-masing dan kembali kepada kondisi kesehatan masing-masing. Yang mau melaksanakan sunnah Rasul, laksanakan. Tapi jangan memaksakan diri kalau keadaan kondisi tidak lagi baik. Kalau lagi sehat aja harus. Jangan sampai ini enggak dilaksanakan setahun sekali, merasa sehat, gua makan lapar aja. Usahakan lapar ditahan untuk sampai Idul Adha selesai. Saya kira ini ya. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Untuk menutup masjid pada pagi ini kami mohon pada Pak Ustaz untuk berkenan memimpin doa pada majelis juga seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu jemaah Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan dengan wasilah pertemuan hari ini tambah lagi nilai-nilai silaturahim, tambah lagi nilai-nilai wawasan, dan mudah-mudahan besok pelaksanaan Idul Adha semuanya berjalan dengan lancar. Dan kita doakan jemaah haji Indonesia khususnya dan umumnya dan khususnya jemaah haji yang berada di lingkungan orang Kano ada yang berangkat. Siapa tuh? Oh, Asep ya, yang biasa di pojok ya. Lagi maaf Bu, Haji Hadis hari ini lagi sensi dia ya, lagi sensi dia nih, nggak dapat roti dua. Baik, kita doakan semuanya mudah-mudahan lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ya karim Rabbana ya rahim. Waghfir lana dzunubana min fadlika wa karamika ya arhamar rahimin wa arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma hajjan mabrura wa sa'yan masrura wa zamban maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima bis-sudur akhrijna minaz zulumati ila nur akhrijna minaz zulumati ila nur akhrijna minaz zulumati ila nur rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup majelis ini dengan bersama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua, menjadikan pertemuan ini sebagai majelis yang penuh keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.